selucu ini berubah jadi kayak gini? Kok bisa? Jadi, anak laki-laki ini bernama Ryker Webb. Dia ini masih berusia 3 tahun. Nah, pada siang hari, di tanggal 3 Juni 2022, Ryker ini lagi bermain di halaman rumah keluarganya di Troy, Montana. Troy, Montana ini merupakan sebuah daerah pedesaan yang dikelilingi oleh hutan lebat dan pegunungan. Pada saat itu, orang tuanya ini lagi sibuk di sekitar rumah. Jadi, mereka ini sempat meleng gak ngeliatin Ryker. Ketika orang tuanya kembali ke halaman, mereka menyadari Ryker ini udah nggak ada di tempat yang seharusnya. Di situ, keluarganya langsung mencari di sekitar rumah, tapi tetap nggak menemukan Ryker. Setelah sekitar 1 jam pencarian, keluarga melaporkan hilangnya Ryker kepada pihak berwenang. Kemudian, pihak kepolisian dan layanan darurat segera mengerahkan tim pencarian. Pencarian hari pertama, tim penyelamat memulai pencarian darurat yang mencakup area sekitar rumah Ryker. Pada saat itu, cuacanya buruk, di mana di situ lagi hujan deras dan suhu yang dingin. Jadinya memperumit upaya pencarian. Nah, upaya pencarian yang dilakukan itu dari menggunakan helikopter, anjing pelacak, sampai relawan masyarakat setempat juga membantu menyisir area hutan. Tapi di hari pertama itu hasilnya nihil. Pencarian hari kedua, tim pencari memperluas area pencarian hingga beberapa mil dari rumah Ryker. Kondisi medan yang sulit, termasuk hutan lebat, sungai, dan jurang berbatu, itu memperlambat pencarian. Nah, pihak berwenang mulai khawatir karena Ryker ini hanya mengenakan pakaian tipis yang gak memadai untuk melawan cuaca dingin malam hari. Tapi hari kedua pun masih belum ada petunjuk. Pencarian hari ketiga, pada siang hari seorang relawan yang sedang menyisir area terpencil menemukan Ryker Webb di sebuah pondok kayu tua yang gak berpenghuni. Ya sekitar 2 mil dari rumahnya lah. Pada saat itu, Ryker ini dalam kondisi duduk di dalam pondok, terlihat lemah dan ketakutan. Ya tetapi dia masih tetap hidup. Tim pencari segera mengevakuasi Ryker dan membawanya ke rumah sakit untuk pemeriksaan medis. Ryker ini mengalami dehidrasi, kelaparan, dan kelelahan setelah hampir 48 jam di alam liar tanpa perlindungan. Untungnya dia nggak menunjukkan tanda-tanda hipotermia atau cedera serius, mengingat cuaca dingin dan berbahaya pada saat itu. Selama hilang, Ryker ini berlindung di dalam pondok tua untuk melindungi dirinya dari cuaca luar. Pinter banget ya, walaupun masih sangat muda, dia berhasil bertahan tanpa makanan dan hanya dengan sumber daya alam di sekitarnya. Meskipun hutan di Montana ini memiliki ancaman seperti beruang dan hewan liar lainnya, Ryker ini berhasil menghindari bahaya tersebut. Untung aja nih anak ketemu. Hati-hati ya buat kalian yang punya anak atau adik, jangan sampai hilang pengawasan, terutama di lingkungan yang berbahaya seperti hutan. Kok bisa ada 3 anak hilang? Tapi tempat yang paling dekat sama rumah malah kelewatan dan gak diperiksa secara menyeluruh. Jadi, pada tanggal 22 Juni 2005, di Camden, New Jersey, Amerika Serikat, ada 3 anak laki-laki bernama Daniel Agosto, Anibal Cruz, dan Justin Pagan yang sedang bermain di halaman rumahnya Cruz. Dan seperti kasus anak hilang lainnya, 3 anak ini pas main dipantau sama ibunya Justin dan ibunya Anibal. Nah, pada pukul 6 sore, ibu-ibu ini masuk ke rumah sebentar buat nyiapin makan malam. Ya, sekitar 30 menitan lah. Pas udah siap, ibu-ibu ini keluar lagi buat manggilin anak-anaknya. Tapi mereka malah nggak nemuin anak-anaknya. Bener-bener lenyap aja gitu. 3 anak ini nggak ada di tempat terakhir mereka main tadi. Keluarga dan tetangga mulai mencari ke berbagai lokasi, termasuk ke tempat bermain dan area yang biasa mereka kunjungi. Namun tetap nggak berhasil menemukannya. Akhirnya malam itu juga mereka lapor ke polisi untuk membantu pencarian dan segera melakukan penyisiran di sekitar kawasan rumah. Namun hasilnya tetap nihil. Hari kedua pencarian dilaksanakan dengan lebih intensif oleh pihak berwenang, melibatkan polisi, anjing pelacak, dan warga setempat. Dicari sampai ke sungai Delaware yang berada nggak jauh dari lokasi kejadian. Takutnya emang 3 anak itu main ke sekitar sungai. Bagian dalam rumah dan halaman sekitar juga diperiksa, namun nggak ada petunjuk mengenai keberadaan anak-anak tersebut. Tanggal 24 Juni 2005, setelah 48 jam pencarian, seorang anggota keluarga, yaitu bapaknya Daniel yang bernama David, mencoba menyalakan mobilnya yang jarang digunakan itu. Dan mobil itu udah terparkir lama di halaman rumah keluarganya Cruz. Kalian ingat kan tadi, 3 anak yang hilang itu terakhir kali dilihat bermain di halaman rumahnya keluarganya Cruz. Terus bapaknya Daniel ini mau menyalakan mobilnya yang emang udah lama terparkir di halaman rumah keluarga Cruz. Ketika David membuka bagasi mobil untuk mencari kabel jumper, dia ini kaget banget karena bukannya nemuin kabel jumper yang dia cari, malah nemuin 3 tubuh anak tersebut dalam keadaan
gak bernyawa. Polisi pun segera dipanggil untuk menyelidiki penemuan tersebut. Hasil otopsi menunjukkan bahwa anak-anak tersebut MD akibat kehabisan oksigen dan kepanasan dalam kondisi terjebak di dalam bagasi mobil yang tertutup rapat. Bagasi mobil itu nggak terkunci dan nggak ada tanda-tanda kekerasan fisik pada tubuh mereka. Diperkirakan mereka ini masuk ke dalam bagasi untuk bermain, namun terjebak di dalam tanpa bisa keluar karena mekanisme penguncian otomatis yang membuat mereka ini nggak bisa membuka pintu bagasi dari dalam. Karena ya mobil ini tuh mobil tua gitu guys. Di situ para orang tua 3 anak ini langsung histeris banget lah. Bener-bener sebuah tragedi yang sangat memilukan. Meskipun penyebabnya adalah kecelakaan ya, tapi kalau mobil dan bagasi itu diperiksa lebih teliti di hari pertama, kemungkinan 3 anak ini masih bisa diselamatkan. Pihak keluarga menggugat polisi karena dianggap gagal melakukan pencarian yang tepat. Gugatan mengklaim bahwa polisi lalai dalam prosedur pencarian dan gak memeriksa kendaraan yang tampaknya nggak digunakan. Kasus ini menunjukkan pentingnya memeriksa setiap sudut, termasuk kendaraan dan tempat-tempat tersembunyi lainnya dalam pencarian anak hilang. Setelah kejadian ini, banyak mobil yang dilengkapi dengan tuas darurat untuk membuka bagasi dari dalam. Anak kecil ini, secakep ini, ditemukan meninggoy dalam keadaan yang tragis banget. Jadi, anak perempuan ini bernama Sarah Payne. Pada saat itu, dia berusia 8 tahun. Sarah ini merupakan anak ketiga dari 4 bersaudara. Kakak pertamanya bernama Lee, kemudian kakak keduanya bernama Luke, dan adik perempuannya bernama Charlotte. Keluarga mereka cemara banget lah, dan bener-bener hangat gitu. Tapi, pada tanggal 1 Juli 2000, keluarga Payne ini liburan ke rumah kakek neneknya yang berada di Kingston Gorse, West Sussex, Inggris. Pada sore hari, Sarah bersama saudara-saudaranya bermain di ladang dekat rumah kakek neneknya. Ketika sedang bermain, Sarah ini sempat jatuh dan kepalanya ini kebentur. Dia nangis kemudian mau berjalan pulang menuju rumah kakek neneknya. Lee, sebagai kakak tertua, memutuskan untuk mengikuti Sarah dari belakang dengan maksud memastikan dia sampai dengan selamat. Lee ini mengikuti Sarah dengan jarak tertentu, sehingga Sarah tampaknya berjalan sendirian di jalur menuju rumah. Pada satu titik di jalur yang agak jauh dari pandangan Lee, Sarah ini tiba-tiba menghilang. Lee nggak melihat siapapun atau apapun yang mencurigakan pada saat itu. Tapi Lee tetap nggak menemukan Sarah di tempat yang seharusnya dia berada. Ketika Sarah nggak terlihat lagi, Lee ini segera kembali ke ladang untuk memberitahu saudara-saudaranya dan mulai mencari Sarah di sekitar lokasi. Setelah pencarian mereka ini nggak membuahkan hasil, keluarganya akhirnya melaporkan ke polisi. Media segera memberitakan hilangnya Sarah dan foto-fotonya disebarluaskan di seluruh Inggris. Polisi dan relawan mencari Sarah selama berminggu-minggu, tapi nggak ada tanda-tanda keberadaannya. Namun, pada tanggal 17 Juli 2000, tubuhnya Sarah ini ditemukan di lapangan terpencil, sekitar 24 km dari dia menghilang, dengan keadaan sebagian tubuh Sarah terkubur di tanah, dengan tubuh bagian lainnya terpapar di atas permukaan. Diduga, pelaku ini mencoba mengubur tubuhnya untuk menyembunyikan jasad, tapi nggak melakukannya secara menyeluruh atau terhenti di tengah proses. Tubuhnya ini ditemukan tanpa pakaian, yang kemudian menguatkan bukti bahwa Sarah ini telah mengalami serangan seksual sebelum dibunbun. Tubuh Sarah sudah berada dalam tahap dekomposisi atau pembusukan akibat paparan lingkungan selama lebih dari 2 minggu. Pemeriksaan forensik menunjukkan bahwa Sarah telah diculik, diserang secara seksual, dan dibunbun. Setelah berbulan-bulan melakukan penyelidikan, seorang pria bernama Roy Whiting menjadi tersangka utama. Roy adalah seorang pelaku kekerasan seksual yang sebelumnya dihukum karena menculik dan menyerang seorang anak perempuan berusia 9 tahun pada tahun 1995. Roy kemudian ditangkap pada Desember 2000 setelah bukti DNA menghubungkannya dengan kejahatan tersebut. Sebenarnya pada hari Sarah ini hilang, Lee ini melihat ada mobil van putih yang bergerak di sekitar ladang dekat tempat mereka bermain. Van putih ini bergerak secara perlahan-lahan di area tersebut. Hal itu nggak dianggap biasa karena lokasi itu adalah area perumahan dan ladang yang biasanya sepi dari lalu lintas. Dan ciri-ciri van putih itu sama seperti milik Roy. Pakaian Sarah yang nggak ditemukan di dekat jasadnya itu, beberapa serat pakaian Sarah ini malah ditemukan di dalam van putihnya Roy. Pada Desember 2001, Roy ini diadili dan dinyatakan bersalah atas penculikan dan pembunbunan Sarah Payne. Dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Dan kalian pasti pernah dengar kan, kalau di dalam penjara itu, penjahat yang kejahatannya terkait bunbun perempuan atau anak kecil bakal dihabisin sama narapidana lainnya. Dan hal itu terjadi sama si Roy. Bahkan dia juga hampir metong gara-gara itu.
Kok bisa anak kecil udah hilang 2 tahun, malah baru dicariin? Jadi, di sebuah kota kecil yang bernama Manchester, New Hampshire, ada seorang gadis kecil yang bernama Harmony Montgomery. Dia ini adalah anak berusia 5 tahun yang ceria. Kehidupan Harmony ini penuh perjuangan dan misteri tragis yang buat banyak orang bertanya-tanya, gimana caranya seorang anak kecil bisa hilang gitu aja? Harmony lahir ke dunia dengan latar belakang keluarga yang rumit. Orang tuanya, Adam Montgomery dan Crystal Sorey, punya masalahnya masing-masing. Si Adam sering terlibat dalam kekerasan dan masalah hukum, sementara maknya, Crystal, berjuang melawan kecanduan. Akhirnya, ketika Harmony ini masih berusia 2 bulan, dia tinggal bersama keluarga angkat yang juga merawat adik tirinya, Jameson. Pada tahun 2019, pengadilan memutuskan untuk mengembalikan hak asuh Harmony kepada ayahnya. Keputusan ini menuai banyak kritik karena rekam jejak Adam yang kasar dan gak stabil. Tapi bagi sebagian orang, Harmony hanya seorang gadis kecil yang kembali ke rumah keluarganya. Setelah mendapatkan hak asuh, Adam ini tinggal bersama Harmony, istri barunya yang bernama Kayla, dan 2 anak mereka di New Hampshire. Selama periode ini, laporan tentang kekerasan terhadap Harmony mulai muncul. Paman Adam yang bernama Kevin Montgomery melaporkan bahwa dia melihat Harmony dengan mata yang lebam, dan Adam pun mengakui telah memukulnya. Meskipun laporan ini disampaikan kepada agen perlindungan anak, ternyata gak ada tindakan yang diambil. Pada akhir 2019, keluarga Montgomery ini kehilangan tempat tinggal dan mulai tinggal di tempat penampungan tunawisma. Selama periode ini, Harmony mengalami kekerasan fisik yang parah dari ayahnya, terutama terkait masalah pelatihan toilet. Pada Desember 2019, Adam memukul Harmony hingga dan kemudian menyembunyikan tubuhnya dalam tas olahraga. Nah, ibu kandungnya Harmony, Crystal Sorey, mulai khawatir tuh ketika nggak bisa menghubungi putrinya pada Thanksgiving 2019. Nah, dari situ, Crystal ini berusaha untuk menghubungi Adam. Dia terus berusaha, tapi hasilnya gagal terus. Akhirnya, pada tahun 2021, ibunya ini melaporkan bahwa Harmony ini hilang. Polisi memulai penyelidikan pada Desember 2021, hampir 2 tahun setelah Harmony terakhir kali terlihat. Nah, Adam ini mengklaim bahwa Harmony ini tinggal bareng ibunya. Pada Januari 2022, polisi menyatakan bahwa mereka yakin Harmony ini telah dibunbun, meskipun tanpa adanya tubuh sebagai bukti. Adam Montgomery didakwa dengan pembunuhan tingkat 2, sementara Kayla Montgomery didakwa dengan sumpah palsu karena berbohong selama kesaksiannya di hadapan dewan juri. Selama persidangan yang dimulai pada Februari 2024, Kayla ini memberikan kesaksian yang memberatkan Adam, menggambarkan pola kekerasan dan penganiayaan yang dialami Harmony. Pada 22 Februari 2024, Adam Montgomery dinyatakan bersalah atas pembunuhan tingkat 2 dan pemalsuan bukti fisik. Dia dijatuhi hukuman 45 tahun hingga seumur hidup penjara pada Mei 2024. Kasus ini memicu kemarahan publik dan seruan untuk reformasi sistem perlindungan anak. Karena kan sebenarnya di awal itu udah ada laporan, tapi nggak ada tindakan yang diambil. Hingga saat ini, jasad Harmony belum juga ditemukan. Meskipun begitu, pihak berwenang udah menyatakan secara resmi kalau Harmony ini udah meninggoy. Dan ini berdasarkan bukti kuat yang mereka kumpulkan selama penyelidikan. Harmony Montgomery meninggoy pada usia 5 tahun. Berdasarkan penyelidikan, kemetongannya itu terjadi pada Desember 2019. Meskipun baru dilaporkan hilang pada akhir tahun 2021. Menurut aku udah aneh banget sih. Kalau misalkan pertama kali nggak bisa dihubungin dan mencoba berkali-kali, masa sampai 2 tahun sih nggak ada gerakan gitu? Kenapa baru ngelaporin polisinya tuh setelah 2 tahun? Aneh banget. Tragedi ini tuh semakin tragis karena kemetongan Harmony ini baru diketahui setelah 2 tahun dia hilang. Ini peringatan banget nih, buat orang tua di luar sana, walaupun lagi liburan, jangan tinggalin anak kalian sendirian di kamar hotel. Meleng sedikit, kadang anak aja suka hilang. Ini malah ditinggal sendirian. Jadi pada tahun 2007, ada seorang gadis kecil yang bernama Madeleine McCann. Dia ini menghilang secara misterius saat berlibur bersama keluarganya di Portugal. Saat itu, Madeleine yang berusia 3 tahun, sedang menginap di sebuah resort di Praia da Luz, sebuah daerah wisata yang populer. Orang tuanya, Kate dan Gary McCann, sedang makan malam di restoran dekat kamar mereka bersama teman-temannya. Pada saat itu, mereka ini meninggalkan 3 anaknya di dalam kamar hotel. Yang pertama ada Madeleine McCann dan 2 adiknya. Tapi mereka memeriksa anak-anak mereka secara bergiliran. Dan ketika Kate pergi ke kamar untuk memeriksa Madeleine sekitar pukul 10 malam, dia malah menemukan pintu kamarnya terbuka dan Madeleine hilang. Gak ada jejak yang jelas tentang kemana Madeleine pergi. Kamar hotel tersebut gak rusak sama sekali dan gak ada tanda-tanda perkelahian atau pencurian. Keluarganya segera melaporkan ke polisi dan pencarian besar
besar-besaran pun dimulai. Polisi Portugal dan bahkan polisi dari negara lain bekerja keras mencari petunjuk. Dari situ, banyak teori dan spekulasi yang bermunculan. Namun, meskipun banyak teori dan spekulasi itu, Madeleine ini masih belum ditemukan. Penculikan Madeleine ini menjadi berita besar di seluruh dunia. Media melaporkan kasus ini secara intens, dan orang tuanya terus berjuang untuk mencari putrinya. Bahkan, setelah bertahun-tahun berlalu, selama bertahun-tahun banyak teori yang bermunculan. Dari penculikan oleh orang asing, penculikan oleh orang terdekat, terus penculikan yang terkait dengan kejahatan terorganisir. Ada juga yang berteori kalau Madeleine ini pergi sendiri. Terus pada tahun 2020 ada tersangka baru yang bernama Christian Bruckner. Dan banyak yang percaya kalau Madeleine ini dibawa ke luar negeri dengan identitas baru. Karena banyak yang lihat ada cewek yang mirip sama Madeleine di tempat-tempat seperti Maroko atau bahkan di Eropa Timur. Namun sampai saat ini kasusnya tetap belum terpecahkan. Yang anehnya nih ya, pada saat itu di kamarnya kan gak cuma Madeleine aja ya, ada dua adiknya yang lagi tidur juga. Tapi kok yang hilang cuma Madeleine aja gitu? Selama lebih dari 1 dekade, keluarga McCann ini terus mencari Madeleine, berharap bahwa suatu hari dia akan ditemukan. Meski banyak orang yang meragukan apakah dia masih hidup, kasus ini tetap menjadi salah satu kasus penculikan yang paling terkenal dan misterius dalam sejarah. Dengan dunia yang terus bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi pada Madeleine McCann. Sampai hari ini loh, masih belum juga ditemukan itu anak. Ya semoga si Madeleine ini segera ditemukan dalam keadaan baik ya.